Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, sahabat Danis Baik. Apa kabar? Salam sejahtera. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Danis Baik tentunya sangat senang menjumpai kawan-kawan semuanya di mana saja berada di seluruh Indonesia ataupun barangkali pernah ada juga yang di Malaysia, teman-teman, atau yang di Singapura. Teman-teman, kembali lagi saya tertarik ya kembali untuk menyampaikan tema-tema yang mendasar mengenai bidang teknik persepedaan, yaitu pelumasan, teman-teman. Pelumasan ya, seperti kita ketahui, setiap komponen mesin yang berputar itu memang membutuhkan pelumasan. Oke, pelumasan ini ya tentunya ada sejarahnya, teman-teman. Jadi pada ini dimulai dulu bahkan ya pada zaman Yunani kuno ya, Yunani kuno pada saat di situ udah ditemukan roda ya, roda dari kereta, roda yang didorong-dorong demikian rupa itu kurang lebih ya sebelum Masehi ya, 300 tahun sebelum Masehi itu udah ada namanya roda ya, yang pasak dengan suatu poros ya. Nah, itu mereka juga memang sudah terpikirkan pelumasan itu dengan menggunakan lemak, teman-teman. Lemak dari hewan, lemak dari binatang lah ya. Mungkin dari jenis hewan ya, lemak, dan akhirnya dengan lemak itu ya roda yang berputar itu bisa lebih luncur. Nah, inilah pertama-tama ditemukan atau kita ya, manusia itu sudah memikirkan bagaimana roda itu berputar ya lebih lancar itu dengan menghilangkan atau meminimalisasi gesekan dengan pelumas. Kemudian beranjak lagi kepada masa-masa pencerahan di Eropa ya, itu pada tahun 1420 sampai tahun 1500 ya, awal penghidupan orang-orang yang berkreasi bagus ya. Itu diantaranya itu ada satu orang yang sangat kreatif dalam dunia lukisan dan dunia mekanik,
maupun temuan-temuan yang bagus ya, yaitu Leonardo da Vinci, teman-teman. Nah, inilah dari Leonardo da Vinci lah dia itu sudah mulai memperhitungkan secara matematik yang sederhana ya mengenai bidang atau ilmu dari gesekan atau hubungannya dengan pelumasan. Dia bilang bahwa suatu bidang ya yang bergesekan itu ya, bidang yang bergesekan itu gesekannya itu akan bertambah 2 kali lipat sesuai dengan tekanannya. Tekanan terhadap bidang gesekan itu sendiri. Nah, itulah. Nah, disitulah dimulai dikembangkan akhirnya pada saat pada saat revolusi industri ya, pada tahun 1760, mungkin abad ke-18 itu ada mulai dunia itu berubah dengan adanya revolusi industri, ditemukannya mesin uap. Nah, mulailah di situ mulai ada penelitian serius ya mengenai pelumasan, mengenai benda-benda yang berputar dan bagaimana meminimalisasi hambatan gesek dari benda berputar itu dengan cara melumasi. Nah, jadi akhirnya dikembangkanlah ilmu ya. Namanya ilmunya itu memang ilmu ini bagian daripada mechanical engineering ya. Namanya tribologi, teman-teman. Tribologi itu suatu keilmuan mengenai interaksi ya dari dua benda ya, dua permukaan benda yang bergesekan ya, di mana di situ akan diperhitungkan berbagai parameter yang menyebabkan terjadinya hambatan. Jadi ilmu tribologi itu memperhitungkan atau memperhatikan hanya 3 unsur, teman-teman. Tribologi ya, yaitu mengenai benda yang bergesekannya, benda yang bergesekan, permukaan geseknya ya. Yang kedua adalah gesekannya itu sendiri ya, benda. Dan yang ketiga pelumasan, teman-teman. Nah, inilah jadi namanya benda yang bergesekan itu tidak terlepas dari pelumasan. Itulah sekedar ya ceritalah, teman-teman ya, supaya teman-teman juga mengetahui mengenai betapa panjangnya perjalanan substansi dari pelumasan itu ya. Jadi pelumasi itu ya demikian panjang sehingga kita bisa menemukan sekarang namanya pelumasan yang begitu bagus ya kualitasnya. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya. Pada kali ini saya akan menyampaikan satu tema mengenai memilih pelumas sepeda yang hemat dan tepat. Nah, jadi dengan demikian komponen menjadi lebih awet dan lebih luncur. Oke, nanti ada 2 sesi ya. 2 sesi, pertama sesi penjelasan umum dulu dan sesi prakteknya yang saya kira singkat aja ya. Teman-teman prakteknya saya kira udah tahu, cuman saya hanya mengulang-ulang kembali lah mengenai apa-apa yang harus dikerjakan pada saat pelumasi. Oke, teman-teman, kembali lagi ya. Pelumasan itu ada 2 ya. Pelumasan dengan di sepeda ya, menggunakan grease ya atau gemuk di sini dan menggunakan oli semprot. Nah, oli semprot itu memang khusus untuk pelumasan yang sifatnya encer lah. Encer ya. Nah, jadi untuk grease ini ya, grease ini memang nih khusus ya. Ada grease khusus sepeda yang kita bisa beli atau grease otomotif dengan kekentalan atau viskositas yang NLGI ya, National Lubricating Grease Institute ya. Ini serialnya serial 2, teman-teman, yang kita pilihnya ya. Ini ada 6 tingkatan ya. Ini 1 sampai dengan 6 ya. 1 itu encer ya. 6 itu pelumasan itu dengan sifatnya substansi ini langsung benda padat ya, benda padat. Ini 1 encer dan 6 itu benda padat. Benda padat itu ya kita bisa dapatkan suatu pelumas yang langsung sifatnya ya misalnya grafit ya. Itu pelumas benda padat. Dia itu luncur sekali. Misalnya jangan brass ya, kuningan atau ya campuran-campuran logam dari aluminium dan timah hitam ya. Nah, itu kita bisa gunakan yang padat ya, yang padat. Yang ini yang sifatnya luncur ini skalanya 1 ini ya oli. 1 ini oli, teman-teman ya. Oli. Nah, yang skala 2 itu ya. Nah, skala yang 2 itu nih, yang 2 ini grease ini, teman-teman. Agak sedikit encer ya.
setengah encer nih grease nih. Nah, grease itu adanya di skala 2 teman-teman ini ya. Nih, ininya di sini. Nah, kita pilih NGL2 ini ya yang sifatnya normal ini. Nah, ya. Tapi kita harus menggunakan grease yang lebih encer. Jadi kita tidak bisa menggunakan grease yang otomotif, teman-teman. Nah, jadi NGL2 ini, ya ini contoh teman-teman nih ya. Ini grease ya. Ini yang high temp, ini kalau untuk otomotif ya dengan berbagai sifatnya, dia tidak hanya tahan terhadap suhu, dia juga kadang-kadang disyaratkan juga untuk jenis lithium grease ini ya. Ada yang lithium, ada yang kalsium kompleks, ya ada yang aluminium kompleks, berbagai sifat dan logam campuran ya, logam campuran ini ya. Nah ini berbagai sifat yang memang bagus ya untuk grease ini. Dengan arti kata kalau untuk sepeda ya kita hanya membutuhkan ketahanan ini terhadap kemampuan terhadap antioksidasi ya, dan anti ini percampuran dengan air, dengan uap air ini, hanya itu aja. Temperatur tidak perlu diperlukan karena kita putarannya rendah. Ini seperti ini ya. Yang NGL2 atau ya seperti ini juga. Ini saya tidak irikan ke merek ya. Silakan aja pilih ya. Tapi ada ciri-cirinya. Kalau untuk yang agak lunak ya, itu warnanya agak bening teman-teman nih. Campurannya kurang banyak kepada anti frictionnya. Kemudian yang warnanya agak makin gelap ya. Dia biasanya dia dicampur dengan karbon teman-teman. Nah ini ya ini agak gelap, makin gelap itu ya makin kuat kemampuan frictionnya, lubricatingnya makin kuat ya. Dan nah contohnya lagi ini yang telah dicampur dengan ini, dengan karbon. Nih hitam warnanya ya seperti ini. Oke, itu aja contohnya ya. Tapi jelas rata-rata ini ya kita bisa gunakan grease NGL2 setelah diencerkan. Nah grease ya, ini dengan oli SAE90 teman-teman nih. Kita encerkan dengan SAE90 ini. Nih. Oli gigi ya, dengan perbandingan 2:1. Oke, ini untuk grease-nya. Kalau untuk kita membeli grease khusus sepeda, ini udah langsung cocok ya, viskositasnya ini udah agak lebih encer. Tapi kalau grease otomotif ini, kita harus encerkan teman-teman ini dengan mencampurkan dengan oli SAE90 dengan perbandingan 2:1 seperti ini. Nah, dengan perpecahan ini akan diperoleh grease sepeda yang lebih encer. Ya kalau mau murah ya campur aja teman-teman ya. Grease biasa dengan oli. Oke, ini kegunaannya teman-teman ya, grease ini. Saya langsung aja kepada penggunanya ya. Bantalan kita gunakan ini grease ini untuk bantalan gotri, nah ya, bearing atau bushing. Ini ada 3 jenis. Kalau gotri itu istilahnya loose ball bearing ya, atau cage bearing. Kalau bearing itu cartridge bearing. Kalau bushing itu dengan bantalan luncur biasa seperti ini. Nah ini teman-teman, untuk bantalan gotri, bearing dan bushing ini yang kita pertama-tama yaitu contoh komponen itu pedal teman-teman. Nih, pedal ya. Pedal ini bisa bantalannya itu bisa bantalan gotri, bisa bearing atau bushing, tiga-tiganya. Nah, ini kita bongkar teman-teman. Bongkar mungkin lupa, kita bisa lumasin ya. Untuk gotri kita setel kembali, untuk bushing kita lumasi ya dengan grease ya. Kemudian untuk yang bearing juga sama, ini pedal ya. Kemudian ini teman-teman nih, bottom bracket ini. Bottom bracket. Nah ini teman-teman nih. Ini sama nih. Ini ada yang itu ya. Nah ini ada bearingnya ya. Ini kita bisa congkel teman-teman ini. Kita keluarkan ini ya. Nah kita bisa congkel ini. Umumnya untuk bantalan bearing seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Bearing seperti ini ya. Ini kita bisa congkel ya. Umumnya ini lebih tahan ya terhadap cuaca lah ya, karena di sini seal ya, ada sealnya sehingga grease-nya juga tidak keluar sini ya. Tapi kalau kita memang ini udah kelihatannya aus ya, kita bisa congkel kemudian kita masukkan grease ke sininya. Oke, ini seperti ini ya. Kita buka dulu ini udah ada videonya untuk pembukaan ini. Kemudian juga, nah khusus untuk ini,
khusus untuk bantalan bottom bracket ini ya. Ini umumnya ini sama, ini udah seal juga ya. Ini ada caranya ngebuka ini, tapi khusus ini kalau udah oblak nih harus diganti aja. Karena di sini tidak ada bearingnya, di sini ada semacam cage bearing di sini ya. Cage bearing yang bukan bearing cartridge ya. Ini cage bearing ini. Kemudian untuk ini juga kita bisa buka ya. Sini ada bantalannya. Nah ini ya, sini ada bearingnya, kita bisa buka teman-teman, kita bisa lumasi dengan mudah ini. Nah ini juga contohnya yang ini ya sama aja, ini kita bisa buka demikian rupa. Nah ini ada bearingnya, bisa copot ya. Jadi yang semuanya baik yang kotak, yang untuk yang bentuknya ini seperti ini ya, kotak yang punya Shimano ya, yang Octalink, dan yang ini yang HT2 sama aja, itu bisa diberikan grease ya. Ini kemudian, nah ini ya untuk bottom bracket. Nah ya seperti ini. Kemudian ini setelah bottom bracket, nah puli RD teman-teman. Ya kita beranjak ke puli RD. Ini ada RD nih. Nih puli RD ini ya selain kita semprot ya, ini juga harus kita lumasi ini ya. Ini ada yang bearing, ada yang, nah ini teman-teman ya, ini jenis yang bearing, ini kita bisa lumasi teman-teman, lumasi dengan grease ya, ini lumasi puli RD-nya, atau yang ini jenis yang ini, yang menggunakan bushing, yang menggunakan bush ya, bushing ini juga kita bisa copot ininya ya, tuh, ya kita bisa lumasi ini, ya, bushingnya ini, kita bisa lumasi langsung seperti itu, yang ke puli RD, nah free hub dan hub. Nah, free hub nih teman-teman nih, free hub nih. Nih. Free hub itu ada yang gotri ya, dan ada yang bearing ini. Untuk yang gotri kita buka ini semua. Ini sudah ada contohnya di berbagai video saya, dibuka aja semua ya. Diberikan bearing ya ini, diberikan grease ya. Ini untuk yang jenis ini yang gotri ini ya. Ini harus lebih sering diberikannya grease ini. Mungkin sekitar di atas 5.000 kilo lah ya. Kita harus servis ini demikian rupa, ini diberikan grease ya. Ini kalau untuk yang bantalan yang bearing itu dia lebih awet teman-teman. Untuk pemberian grease-nya lebih awet ya. Sama aja kita bisa copot ya. Bisa copot dan berikanlah ya itunya. Oke. Nih contohnya ya. Bantalannya seperti ini, yang free hub ya, yang untuk bearing seperti ini. Ini contohnya yang ini yang true axle teman-teman, seperti ini. Nih yang nah itu bantalannya ya. Ini kita bisa berikan grease-nya. Oke. Nah untuk itu kita harus bikin ini dari obeng kacamata ya. Yang minusnya kita pertajam supaya pipih, supaya mudah untuk mencongkel ini. Oke. Seperti itu. Kemudian ini free hub. Nah headset ini ya memang harus kita perhatikan. Ini contohnya teman-teman nih, headset nih. Nah ini, tuh. Ini satu set ya. Headset satu set. Ini yang tipe cage bearing ini. Tipe cage bearing. Ini kita bisa langsung, ya. Nih. Ini ya. Nah ini. Kita berikan grease di sini ya. Ya secukupnya aja. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang menggunakan bearing seperti ini. Nah ini ya bearing ya, sama aja nih bearingnya teman-teman nih. Ini bearingnya yang tadi cage bearing, yang ini yang menggunakan bearing nih headsetnya nih. Nah ini bearingnya. Oke, ini bearingnya seperti ini. Oke, ya. Sama aja kita bisa congkel, kita bisa berikan grease seperti ini. Oke, jadi itulah pelumasan untuk yang menggunakan grease ya. Nah, dan satu lagi nih, kita jangan lupa, kita juga harus merawat inner cable, shifter, dan rem mekanik. Ya, contohnya ini, nih, ada inner cable, ini ya. Nah ini, inner cable untuk, nih, ini rem mekanik ya, ini rem mekanik. Nah ini contohnya ini nih teman-teman nih, ini rem mekanik ini, ya, semua rem mekanik. Ini memang dalamnya ini. Ya, kita harus berikan grease. Grease-nya itu hanya cukup kita
berikan di ininya aja, di inner cable-nya aja. Ya. Oke, ini. Kemudian juga ini kabel dari shifter ya. Ini kita berikan grease di luarnya ya, sehingga itu luncur lah ya. Oke teman-teman, itu aja ya mengenai penggunaan grease. Yang kedua langsung teman-teman kita ke yang kedua aja nih. Kita oli semprot. Nah, oli semprot ini nih memang spesial ini dibuat itu ya. Ya, yang kita bisa gunakan itu untuk oli rantai ini, oli semprot rantai yang chain loop ini. Tapi yang mengandung wax atau parafin. Contohnya ini teman-teman nih ya. Yang parafin ini mengandung wax ya. Mengandung wax ini. Nah, kebetulan juga kita bandingkan ya dengan yang tidak mengandung wax. Ini juga benernya nih tidak ada ini, maafnya saya nggak ini kan merek ya. Ini kebetulan mereknya Kit, ini lube ya, lube wax ini. Ini nih tidak tertera wax atau parafin. Cuman ini mengandung, bagus ini. Nah, contohnya yang ini. Yang ini bagus ini, pelumasannya bagus, lubrication-nya bagus, viskositasnya juga bagus, tapi tidak mengandung wax, sehingga ini lengket teman-teman. Ini saya tidak rekomendasikan untuk yang di sepeda teman-teman ya. Yang di sepeda, kalau untuk motor silakan aja. Ini semuanya nih yang punya motor ini teman-teman ini. Nah, kenapa saya ini kan yang punya motor ya? Karena kemampuannya itu bagus teman-teman ini. Yang punya motor ini. Seperti ini ya. Jadi kemampuan dari unjuk kerjanya atau kemampuan pelumasan itu bagus sekali. Karena motor itu untuk rantai itu putaran tinggi. Dan dia juga terus terang ya. Lebih tahan friction dia. Karena putaran tinggi. Dan beban juga lebih tahan. Kalau sepeda kan putarannya cuma maksimal 500 RPM. Kalau ini bisa 3 kali 4 kali lipat untuk motor itu. Ya, bahkan lebih dari 1000, bahkan lebih dari 3000 RPM dia untuk putaran roda ya. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk yang lain yang saya tidak rekomendasikan ini. Oli Singer. Ini jangan menggunakan oli Singer, teman-teman. Karena itu beda penggunaannya itu. Selain itunya lebih encer cairannya ya. Viskositasnya itu ya lebih encer, dan daya lumasnya juga itu kurang kuat ya untuk bagian-bagian yang bergerak yang butuh tekanan tinggi. Ini hanya untuk barang-barang kecil aja ya. Dan yang paling penting itu dia tuh tidak mengandung wax. Pada saat dia melumasi ya, dia tetap cair teman-teman. Tetap cair, tidak kental dan tidak mengering itu. Jadi tidak boleh menggunakan oli Singer. Oke, nanti kita akan coba tes itunya ya. Nah, sekarang aplikasi dulu teman-teman nih. Aplikasinya ini oli semprot itu ya. Nah, ini syaratnya mengandung wax nih atau parafin. Nah, aplikasinya itu untuk nih rantai teman-teman nih. Ya. Nih, kita semprot itu ya. Nih kita semprot ya, nih rantai ya. Kemudian kaset teman-teman. Pinggir-pinggirnya ini kita semprot nih, kaset ini. Kemudian mekanisme ini FD. Nah, mekanisme FD. Nah, ini FD teman-teman nih. Ini FD ini ya. Ini kan ada mekanisme paralel teman ini. Ini ada tuas ungkitnya ya, tuas ungkitnya. Ini ada mekanisme paralel. Di sini ada masing-masing ini ada poros, ada as-asnya ini. Ini harus kita semprot teman-teman ini. Ini ada komponen gerak atau poros gerak di sini. Ini harus kita semprot. Ya. Demikian juga yang bentuknya ini sama aja teman-teman ya. Yang untuk yang di atas ini kita semprot ya, sehingga itu lebih menginginkan keluncurannya. FD ya. Kemudian RD nih. RD. Nah, seperti ini teman-teman nih. RD sama aja teman-teman. RD juga nih punya mekanisme. Nah, ini ya, tuh. Ya. Selain dia bergerak ininya, ini juga ada mekanisme gerak ini. Nah, ini kita semprot mekanisme ini nih. Semprot itu ya, semprot ya. Ininya juga poros ini semprot ya dengan chain loop oil. Nah, tadi yang nanti saya lupa nih ya. Ini bisa bergerak teman-teman ya, ini. Tuh. Bergerak ini, bergerak. Nah, seperti itu ya. Oke. Sama aja. Nah, ini yang model-model lama ya. Semprot juga. Ini tidak lupa nih, andai kata ini setelah di-grease juga, kalau kita mau cepat ya, ini juga bisa kita semprot semuanya nih. Dengan chain loop oil seperti ini. Nah, kemudian ininya poros tuas rem mekanik. Nah, poros
tuas rem mekanik. Ini teman-teman, nih di sini nih, sebagai contoh. Nah ini aja teman nih, ya. Nah, ini ada porosnya teman ini ya. Ini kita semprot ini supaya dia lebih lunjur ini. Ini ada mekanisme sentral atau pivot di sini ya. Ini kita semprot aja ini. Oke, di sini poros tuas rem mekanik, poros ungkit cantilever brake ini. Poros ungkit cantilever brake nggak ada teman-teman ya. Nah, yang V-brake aja. Yang V-brake ini teman-teman contohnya nih. Ini ada mekanisme gerak teman-teman ya. Ini kalau kita lumasi ini mekanisme ungkit dari V-brake ini di sininya ya supaya lancar. Kemudian ini untuk U-brake nih, V-brake U-brake. Nah, U-brake contohnya ini teman-teman nih, U-brake nih. Di sini ada mekanisme ungkit juga sama, ini ada poros-porosnya teman-teman sini ya. Ini kita semprot ya. Sehingga nanti ini kalau kita ini, nah ini ada mekanisme ungkit sini ya. Ungkit ya. Di sini ada gerakan ya. Di sini kita semprot supaya lancar. Nah, kemudian di sini U-brake. Kemudian mekanisme piston kaliper rem disc. Nah, ini ada rem disc teman-teman, maaf di sini ya. Ini ada rem disc. Nih sini teman-teman ya. Nanti kita tunjukkan ya. Ini ada rem disc ini. Ini juga harus kita lumasi nih. Ini ada piston yang ada ulirnya ya. Kalau dikata ini bergerak, ini. Nah, ini neken teman-teman nih. Neken ke dalam tuh ya. Jadi piston ulir ya. Sini ada ulirnya. Nah, ini ada porosnya di sini ya. Ini kita harus lumasi juga. Seperti itu ya. Nah, kemudian shifter yang macet. Nah, teman-teman, kadang-kadang shifter ini macet teman-teman nih. Pada saat dioper ke sini agak keras dan di sini dia nggak bisa ngoper. Nah, kita juga bisa menggunakan pelumas ya. Pelumas ya, sini semprot. Jangan terlalu banyak teman-teman ya. Semprot-semprot sini ya. Kita mainkan di sini, kita gerak-gerakan di sini, kita oper-oper sehingga ini tidak perlu dibongkar ya dengan pelumasan dengan menggunakan ini macetnya bisa hilang teman-teman. Oke, shifternya ya. Oke teman-teman, itu gitu aja ya pengelompokan penggunaan grease dan oli semprot ini. Seperti itu aja ya, shifter yang macet. Udah, ini semuanya seluruh mekanisme atau mekanisme gerak dari komponen sepeda itu terbagi dari dua kelompok ini aja ya. Jadi jangan keliru memberikan grease-nya ini pada kelompok yang di sini. Ya grease ini kelompoknya di sini ya. Ini kemudian oli semprot itu kelompok yang di sini. Supaya tepat ya. Yang tepat. Nah, hemat ini gimana hemat teman-teman? Kita yang murah aja belinya ya. Kalau grease itu yang khusus sepeda itu mahal, kita gunakan grease otomotif aja dengan mencampur. Kalau oli semprot sepeda itu mahal teman-teman ya, ini mahal, bisa berkali-kali lipat. Mungkin ada juga yang tidak disemprot ya. Ya kita gunakan oli ini aja di sini, nih, sini, ini yang punya motor teman-teman ini, yang punya motor aja. Nah, oke, sama aja, itu bahkan lebih kuat ya kemampuannya, seperti itu teman-teman ya. Oke, nanti sekarang akan kita praktek langsung teman-teman ya mengenai bagaimana kita akan membuat ya ini ya grease khusus sepeda ini ya sehingga kualitasnya bahkan lebih tinggi, terutama viskositas itu sama dengan grease khusus sepeda ya yang kita buat dari grease otomotif. Oke teman-teman, ini ada contoh ya grease ya high temp ya apa aja lah silakan aja ya. Nah ini juga ada yang ini. Nah kebetulan saya ini udah ada teman-teman nih ya. Ini grease high temp ya yang dari ini warnanya biru ini. Nah kalau kita bandingkan ya. Nah nih teman-teman ya. Nih ya. Ini sebelum dicampur ya. Tuh. Ini sangat lengket sekali teman-teman ya. Ini kelasnya normal nih. NLGI-nya kelasnya 2 ya, normal ini. Tapi ini terlalu lengket teman-teman. Untuk sepeda ya. Sehingga kita harus mencampur ya. Campur dengan oli. Nah, ini hasilnya teman-teman nih. Setelah dicampur dengan oli nih. Nah, ini lebih soft ya tuh. Tuh dia. Dia
agak lunak gitu ya. Dan ini walaupun ini ada perbedaan ini sangat menghambat keluncuran. Nah, dikata tidak dicampur ini ya, dengan oli. Nah, ini cukup. Ini setelah saya bandingkan dengan oli khusus sepeda merek Shimano ya, dengan percampuran itu tidak terlalu jauh viskositasnya ini. Bahkan ini makanya lebih kuat ini kemampuan lubrikasinya atau pelumasnya. Oke, ini kita campur teman-teman ya. Ini saya di sini ada. Nah, yang untuk ini contohnya udah ada. Kita akan mencampur dengan contoh yang lain aja nih. Oke. Nah, kita campur ini dengan ini aja teman-teman nih. Kita gunakan ini ya. Nih ini. Di sini ya. Ini kita masukkan ke sangkar ini aja. Gunakan ini. Nanti kita akan coba ini aja ya. Ini kita pindahkan dari sini ya. Pindahkan ini. Nih. Coba pindahkan di sini aja. Nih teman-teman ya. Supaya nanti ini bisa kita campur sehingga dia lebih lunak ya. Oke. Lunak. Ini sebenarnya harus diperkirakan teman-teman ya. Volumenya atau masanya lah ya. Sehingga percampuran itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Ini kita percampuran ini 1:2 teman-teman ya. Kita isi aja di sininya. Nanti kita campur dengan pelumas biasa ya. Oke. Ini kita padatkan aja. Oke teman-teman, ini udah penuh ya, penuh dan padat. Ini saya campur langsung dengan SIE 90 ya. 90 ya, kurang lebih lah ya. 1:2 udah penuh ya, kurang lebih. Ini saya aduk aja supaya nanti dia lebih viskositasnya itu lebih menurun ya. Oke teman-teman nih. Ini saya aduk aja, kayak rupa ya. Oke. Supaya nanti akan terlihat lebih. Nih saya aduk aja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Ini saya aduk terus. Ini aduknya yang rata betul-betul teman ya, sehingga betul-betul homogen dia. Nanti akan kita lihat. Nah, ini kita aduk-aduk aja. Nih, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman nih udah saya aduk ya. Jadi warnanya agak berubah ya. Lebih bening ya. Kayak bercampur dengan SIE 90. Nah, ini teman-teman nih. Tuh lihat. Ini lebih soft ya dibandingkan dengan yang ini teman-teman nih. Tuh. Nih yang asli ya. Nah, ini. Nah, ini lebih lekat kental ya. Ini di samping melindungi bola baja ya dari gesekan dengan inner ring atau outer ring bearing ya, dengan cup dan course-nya. Ini juga menghambat ya. Andai kata ini terlalu lekat. Nah, ini ini sedang teman-teman. Nah, seperti ini tuh. Oke. Ini ada berbagai warna, silakan aja nih. Tadi saya udah memperagakan untuk yang warnanya ini ya coklat ke abu, coklat ke kuning-kuningan seperti ini, yang lebih bening ya. Ini hasilnya seperti ini. Nanti akan kita coba gunakan ini. Kita tutup aja seperti ini. Oke, teman-teman. Udah pertama ya. Terus yang kedua, teman-teman, mengenai oli semprot. Nah, ini kita peragakan oli semprot, teman-teman nih. Ini oli semprot ya. Ini kalau untuk membersihkan rantai ya dan lain-lain, memang kalau untuk menggunakan degreaser ya, terus terang aja ya, itu bagus teman-teman ya. Tapi itu menghilangkan semua kotoran-kotoran dan ya yang bagian-bagian yang udah ada grease-nya juga, ya, yang udah ada olinya juga semuanya terkikis ya. Saya lebih cenderung menggunakan WD teman-teman ya untuk membersihkan ya awal sebelum melumasi dengan oli semprot. Ini dengan degreaser WD aja ini bersihkan seperti itu. Demikian juga bagian-bagian yang lainnya ya. Dia selain melumasi juga sebenarnya ini membersihkan teman-teman. Oke, sebelum awal menggunakan ini ya, oli semprot ini. Oke. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan ya bagaimana perbedaan antara ini ya, pelumasan oli semprot ya yang mengandung wax atau parafin dan yang tidak. Ini contohnya ya. Kita mulai dengan yang menggunakan wax ya. Ini saya suka dengan yang ini teman-teman ya. Kebetulan harga juga murah ya. 25 ribuan ya. Ini bagus teman-teman ya. Walaupun di sini tidak disebutkan wax-nya. Tapi untuk saya suka ini. Ini udah saya uji coba berjalan ke Jakarta Bandung atau Jakarta ke Denpasar. Ini sangat bagus sekali ya.
kemampuan pelumasannya dan tidak kotor ya. Ini kita tunjukkan ya, pada saat kita semprotkan ini ya, semprotkan di ini ya, sedikit aja ya. Nah ini, nah ini, nah ini. Tuh teman-teman, ya dalam beberapa menit itu kering teman-teman tuh, tidak ada bekasnya tuh. Nah inilah yang unsur wax inilah ya, yang melapisi bagian atasnya. Ini jadi adik kata di sini ada permukaan ya, permukaan logam ini ya, bukan logam ini ya. Nah ini permukaan logam ini. Nah, ya. Nah ini di sini. Nah ini ada permukaan. Nah ini ya. Ini komponen ya, komponen. Ini lubrikannya. Nah lapisan wax itu ada di sini teman-teman nih, di atasnya, nih di sini. Lapisan waxnya di sini. Nah ini, jadi itu melindungi, lubrikan tetap ada, waxnya tetap ada sehingga di sini ya terhindar dari kotoran, khususnya pasir teman-teman yang berbahaya untuk yang mengikis. Ini contohnya teman-teman ya, bahwa pentingnya unsur wax itu ya ini tadi, wax di atasnya, lubrikannya di tengahnya, di sini tetap ada. Ini sebagai film oil teman-teman. Di sini komponennya yang terlindungi dari gesekan seperti ini. Nah ini seperti ini. Jadi gunakanlah, maaf aja teman-teman ya. Saya nggak rekomendasikan ya. Mungkin mereknya juga bagus ya. Yang spesial untuk sepeda, bahkan mahal itu ya, mahal ya. Yang ada jenis wet dan ada jenis dry. Itu pernah saya coba. Ini udah kedua kali saya ulang cerita ini ya. Itu saya coba yang wet teman-teman. Rupanya malah waktu itu memang ada cuaca hujan berganti-ganti ya, malah menghambat. Dan dia menginginkan kotoran teman-teman ke dalamnya itu. Menghambat. Jadi dia menginginkan terlalu kental ya. Kental sehingga saya gosnya agak berat. Akhirnya saya cuci bersih langsung aja dengan ini ya. Bersih ya dengan minyak tanah. Dengan minyak tanah saya bersihkan dengan ini minyak tanah. Akhirnya saya timpa lagi dengan kit. Alhamdulillah dengan kit itu ya bagus teman-teman ya. Nih semprot ya. Tuh. Nah. Dalam beberapa lama itu kering teman-teman nih. Nah kering ini tetap dia melindungi. Ini sebagai unsur waxnya nih. Pelumasnya tetap ada di sini, lubrikannya nih. Nah demikian juga, silakan aja pilih merek yang lain ya. Yang ini, kebenaran saya bukan iklan teman-teman. Ini ya kemudian saya sedang ini, yang Lubex ini juga sama ini. Ini ada tulisannya. Nah ini juga sama ya. Ada kata kita semprot ke sini. Nah ini. Nah, tuh mengering teman-teman tuh. Nah ngering. Ya dia apa ya? Istilahnya jadi anti debu gitu loh. Tidak mudah nempel. Tapi dengan catatan ini tetap ada unsur lubrikannya di sini. Oke, nah kita bandingkan sekarang dengan pelumasan yang tetap ya. Ini bagus teman-teman ya. Untuk motor bagus ya. Cuman saya untuk sepeda itu janganlah itu karena komponen sepeda itu lebih peka ya. Lebih peka dan ya harganya juga mahal ya. Komponen itu saya nggak rekomendasikan yang untuk motor tapi yang tidak mengering teman-teman. Ini kemampuan pelumasannya bagus ini. Demikian juga yang ini ya. Ini buatan Itali ini. MTR ini tadi juga bagus nih. Nah, kalau kita semprotkan di sini teman-teman ya. Nih. Ya. Ini punya daya lumayan tuh. Nah, tetap teman-teman ini tuh mengkilat tuh. Dia tidak mengering. Nah, ini bagus untuk motor tapi untuk sepeda ini kurang teman-teman. Karena ya unsur waxnya tidak ada gitu. Tapi daya pelumasan di licin teman-teman. Ini bagus sekali nih. Nah, demikian juga yang ini. Yang lain mungkin ada merek yang lain ya. Kalau kita tes di sini, nih saya semprot ya. Nah, tuh, dia tidak mengering, dia tetap basah teman-teman, basah teman-teman. Dia mengental sedikit ya, cuman dia tetap basah. Tuh. Oke, masih mengkilat teman-teman ya. Beda sama yang tadi yang mengandung wax ya, dia akan mengering nih tetap. Tapi daya pelumasannya licin sekali nih, bagus teman-teman. Nah, jadi bagus untuk motor itu belum tentu bagus untuk sepeda teman-teman. Kalau motor ya memang ya tidak apa-apa, dia putaran tinggi kalau ya debu-debunya ya oke lah ya. Kalau sepeda ya itu akan terasa sekali. Andai kata ada debu terkikis dia dan menghambat dan lain-lain seperti itu. Oke teman-teman ya,
Ini udah saya buktikan dengan ini untuk yang kedua-duanya ini seperti ini. Nah, oke, sekarang kita grease-nya udah jelas ya. Oli semprotnya juga udah jelas tadi yang mengandung ini ya. Oke, mereknya silakan aja, pilih aja. Tapi syaratnya seperti itu. Oke, teman-teman, nanti langsung kita beranjak ke sesi praktek aja. Oke teman-teman, ini kita masuk sesi praktek, tapi saya tidak langsung kepada ini ya. Kita langsung kepada apa sihnya realnya, tapi akan saya tunjukkan aja supaya lebih jelas lah ya. Kita mulai dengan ini teman-teman ya, dengan grease nih. Nah, grease itu bantalan ini, yang pedal teman-teman ini, pedal ini. Nah, pedal ini ya. Oke, ini pedal teman-teman ya. Ini seolah-olah teman-teman ya, ini tidak saya bongkar. Videonya juga ada dibongkar aja teman-teman ya, baik itu gotri atau bearing kita bongkar ya. Kemudian ini langsung aja nih ya, nanti hasilnya di sini entah ada gotrinya, entah bearingnya, entah bushingnya ya. Ya kita berikan ini aja, langsung aja ya, berikan pelumasannya demikian rupa ya, sehingga ini dan yang untuk gotri itu kita setel kembali teman-teman ini, kita setel kembali seperti itu ya. Oke, untuk ini ya, contohnya di sini ya, ini ya sama aja ya, lebih mudah aja. Kemudian untuk ini. Untuk bottom bracket teman-teman ini. Nih, bottom bracket yang ini. Nah, contoh ini ya. Nih, seperti ini. Ya. Sama aja teman-teman ya. Ini kita beli pelumas di sini. Ini ya. Ini kita buka, ini kita beli pelumas. Nah, untuk yang membukanya tuh mudah sebenarnya teman-teman ya. Untuk bracket ya. Ini contoh aja ya. Nih saya gunakan yang ini ya. Contoh aja ya. Nih, ini andai kata ini ada bearingnya. Ini bearing dari itu dari hub ya, hub nih. Kita congkel aja teman-teman ini. Nah, congkel aja. Mudah. Nah, ini. Nah, coba teman-teman ya. Nah, itu langsung kita bearingnya ini kita berikan pelumas aja ini. Demikian rupa tuh. Seperti itu. Ya. Ya, pelumasan itu sekedarnya teman-teman ya, jangan terlalu banyak ya. Karena nanti kalau terlalu banyak juga akan ya bludak menghambat ya gitu. Segitu aja ya. Tuh. Nah, udah gitu kita tutup ya teman-teman nih. Nah, sama aja ya. Ini kebenaran nih yang saya perdagangkan ini untuk yang di hub teman-teman ya. Yang untuk yang ini sama aja ya. Yang untuk bantalan ini sama aja nih setelah dibuka ya. Kita congkel ya, kita berikan aja pelumasan. Dan ini ya karena ini bearing, ini hati-hati teman-teman ya. Ini juga memang kadang-kadang kering ini kita beri pelumasan ya dalam waktu yang barangkali setahun ya atau lebih ya, dicek aja ini kondisinya seperti ini supaya kita tahu. Oke, kemudian yang ini kita lanjut lagi ke ini bottom bracket. Nah, pulley RD. Nah, pulley RD sama teman-teman ini, yang ini ya, pulley RD ini ya. Nah, kita bisa langsung aja sini ya. Ini bearing ya, kita berikan pelumasin teman-teman tuh, ya, bearing ya. Oke, ini karena bearing ya, pelumas aja ya. Supaya kita bisa masuk ke dalam. Ini kayaknya kecil teman-teman ya. Ini kita mungkin bisa dicopot atau enggak silakan aja. Tapi yang pentingnya juga kita memberikan tentu ini pelumasan dengan grease. Oke. Nah kalau untuk yang bushing ya, ini akan lebih mudah teman-teman ini bushing ini. Kita bisa beli pelumas ini. Ya. Nah seperti itu. Nah ini kita bisa copot teman-teman tuh. Bisa copot nih. Copot ya tuh ya. Nah, kita beli pelumasnya ke dalamnya tuh. Oke. Mas, tuh. Nah, pelumasan kedua belah sisi. Oke. Ini bushing teman-teman. Bushing pembesaran luncur ya. Nah, kita jepit aja. Ini sekali-sekali teman-teman ya. Tuh, luncur teman-teman ya. Ini bisa juga nanti dengan andai kata ini kita tidak buka ya sama aja kita bisa berikan ini juga dengan semprotan itu ya. Semprot. Oke. Kemudian untuk ini untuk bottom bracket pulley RD hub dan free hub ini ya. Hub dan free hub itu ini teman-teman nih, ini yang tadi saya bilang nih. Ya, ini kita buka teman-teman nih. Kita buka ya untuk yang bearing ya, ini ya, bearing kita buka demikian rupa. Ini kita berikan pelumas kayak yang tadi seperti yang tadi ya. Kalau untuk ini yang kita sudah usah setel untuk yang bearing. Kalau yang untuk loose ball bearing ya,
kita perlu berikan pelumas, setelah dibuka berikan pelumas semuanya. Ini ada berapa sisi ya? 1, 2, 3 nih. 4 ini ya, 4 sisi ya. 4 dudukan ball bearing ya. Dengan pelumas ini. Ini tidak usah saya peragakan teman-teman ya. Kita bongkar, berikan pelumas ini seperti ini. Kemudian yang ini juga sama aja ya. Ini yang untuk free wheel teman-teman ya. Kita buka dan ini harus kita setel supaya lebih luncur ya. Setelah berikan grease, kita harus setel demikian rupa. Oke, untuk yang lainnya di sini kita lihat di sini ada ya prehab headset. Nah, headset itu letak di sini teman-teman nih. Sini ya. Oke, sini. Nah, contohnya seperti ini nih tadi nih. Headset ini. Nih. Ini headset untuk yang itu, tuh. Ini yang menggunakan cage bearing, nih, cage bearing seperti ini. Nah, ini kita bisa belikan pelumas ini tuh, teman-teman ya, pelumas, tuh, seperti itu. Ini juga sama aja teman-teman ya. Itu ya sekedarnya aja, jangan berlebihan ya. Semua kemudian nanti kita pasang lagi di tempatnya. Ini kita harus tengok teman-teman ya. Kadang-kadang air itu masuk ke sini teman-teman nih. Sehingga saya menemukan ya di sini karatan. Jadi rata-rata mereka tuh nggak melakukan perawatan atau maintenance ya. Tahu-tahu udah oblak teman-teman. Tahu sini udah karatan ininya. Nah ini karatan itu ya jangan sampai lah ya. Kita harus lihat ya. Sebelum terjadi oblak kita harus lihat, perhatikan sehingga ini kita bisa lumasi dengan grease. Oke, seperti itu ya. Ini contohnya yang ini, yang headset. Demikian juga yang bearing teman-teman ini. Bearing. Nah, ini bisa kita congkel ya. Kita berikan grease di sininya. Dengan ini congkel ya. Congkel, kita berikan grease di sininya sehingga dia lebih bagus lah. Ini yang untuk overstack ya, yang ini langsung bearing langsung ya. Oke, itu. Kemudian ini lanjut lagi ke ini headset, inner cable dan shifter. Nah, ini inner cable shifter ini, teman-teman nih. Ini sering saya temukan inner cable kok berat, teman-teman ya. Ya ini sepanjang ini kita harus lumasi seperti ini. Ya, ini kalau kita lepas teman-teman ya. Oke, kita lepas ini. Nah, ini seperti ini. Lepas. Oke lah, ya, lepas ya. Nah, jadi sepanjang yang berhubungan dengan inner cable ini ya, ini yang ada hubungan dengan kita harus berikan grease di sini. Nih. Grease ya. Nah, seperti itu. Ini akan berbeda sekali keluncurannya setelah diberikan grease ini. Khusus untuk yang masuk ya ke dalam ya. Sampai ujungnya teman-teman ya, grease. Nah, untuk yang menggunakan ini inner cable ya. Tadi inner cable untuk shifter ya. Shifter dan rem mekanik. Nah, rem mekanik itu ini teman-teman contohnya nih. Nih ujungnya ya. Nah, rem mekanik itu ini teman-teman nih, rem mekanik ya. Anggaplah ini ke sini ya, ke situ. Inilah ya. Saya anggap nih setelah dibongkar kabelnya inilah yang kita dari ujung teman-teman ya. Dari ujung ke sini ya, nih. Hubungan dengan sini, ya kita kasih grease teman-teman nih. Ini juga jangan menunggu teman-teman ini. Ya, kalau kita lagi iseng merawat sepeda, kita lihat lagi, kita berikan grease ini teman-teman. Grease itu. Ya rupa ya, tuh. Sepanjang ini melalui outer cable-nya. Sepanjang melalui outer cable, melalui ininya. Nah, ada outer cable. Nah, ininya. Sepanjang ini ya. Sepanjang ininya. Oke, ini tadi terbalik ya. Ini untuk shifter, ini untuk rem mekanik. Itu rem mekanik itu baik untuk yang cantilever ya, yang V-brake ini ya. Oke. Yang U-brake ya. Ataupun yang disc brake, yang mekanik. Nah, ini yang mekanik. Sama aja. Ini menggunakan kabel juga semuanya. Jadi harus kita lumasin dengan grease. Inner cable-nya teman-teman ya. Oke. Kabelnya. Nah, oke. Nah, sekarang oli semprot ini. Nih, oli semprot. Oke. Nah, penggunaan apa? Rantai. Oke, untuk rantai kita langsung prakteknya teman-teman di sini. Karena ini penting sekali. Saya akan peragakan prakteknya ya dengan menggunakan
ya alat sederhana ya. Sederhana ininya. Kemudian di sini ada menggunakan sikat gigi. Oke, saya pedagang di sini. Oke. Itu. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Ini harus kita perhatikan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ya. Tadi saya perhatikan untuk rantai ya. Untuk rantai kaset ya. Rantai dan kaset. Oke, nih. Rantai dan kaset ya. Jadi sebelum melumasi ini, kita bersihkan dulu teman-teman ini. Bersihkan dulu nih. Dengan menginginkan itu wax ya. Wax lagi. WD. Di greaser saya kurang rekomendasikan teman-teman ya. Lebih dengan WD aja deh. Itu terlalu mengikis ya. Ini saya ini kan di sini aja deh supaya terlindung ini. Oke, sini aja. Nah, ini kita bersihkan dulu aja ya dengan WD ininya, rantainya. Nah, kita bersihkan dengan WD sini supaya kotorannya hilang, teman-teman. Nah, setelah dengan WD, kita ini kan dengan ini sikat. Sikat gigi seperti ini. Nah, atasnya ya. Oke, pinggirnya. Nah, kebetulan juga sekalian teman-teman ya. Itunya, kasetnya. Nah, semprot kasetnya ya dengan WD. Nah, dengan WD sambil kita putar-putar supaya dia itu bersih lah. Ini sambil kita ini kan dengan ini sikat gigi ya, teman ya. Gigi ke sini. Nah, ini gigi ke sini. Nah, jadi kotor-kotorannya itu hilang teman-teman, pasir-pasirnya hilang ya. Ini juga ininya, puli RD-nya. Ada yang udah pakai double teman-teman ya, alatnya silakan pakai aja. Kalau saya cukup pakai ini aja. Puli tensionnya sini, ini puli guide-nya juga, nih. Nah, ini mengandung ya, mengandung. Nah, ini kotor teman-teman tuh lihat tuh, ya, bekasnya kotor sekali ya. Ini kita lindungi dengan ini, dengan karton aja sini, supaya jangan terlindung. Nah, ini tuh kotor demikian rupa. Nah, oke, ini, oke. Nah, ini setelah ini bersih. Nah, kita gunakan ini. Kita keringkan teman-teman nih dengan tisu. Tuh, dengan tisu supaya bekas-bekas kotorannya itu tadi itu tidak basah teman-teman ya. Basah. Ini juga kita keringkan kasetnya itu yang kedua ini juga kita keringkan dengan tisu. Nah, ini setelah bersih demikian rupa, baru kita semprotkan chain loop oilnya yang aslinya ya. Nih, ini juga kita bersihkan semuanya ya, sehingga kotoran itu hilang teman-teman semuanya kita bersihkan dengan dikeringkan lah dengan tisu. Ini saya lakukan teman-teman nih sepanjang perjalanan. Pada saat saya berhenti besokan ini selalu saya lakukan perawatan sebelum berangkat. Satu kali jalan itu atau ke Bandung atau ke Surabaya itu ya kurang lebih menempuh 150 km lah. Ini pagi-paginya saya kerjakan yang begini teman-teman. Oke. Nah, setelah ini selesai, langsung kita semprotkan nih chain loop oil ya. Oke. Semprotkan ke sini. Oke, tuh. Ya, semprotkan ke sini. Tuh, terus. Nah, semprotkan juga ke bagian-bagian ini teman-teman nih, tuh. Mekanismenya. Tuh, mekanisme dari RD-nya itu situ. Tuh, kasetnya juga sambil diputar ya. Nah, oke, itunya juga, nih FD-nya juga, mekanisme FD-nya juga kita semprot dengan chain loop oil, chain ring-nya juga. Nah, setelah kita semprot itu, nah kita keringkan ini, sambil kita putar, ini kita keringkan. Nah, itu teman-teman ya, ya betapa biasanya pelumasan gini, pelumasan yang totalitas dari mekanisme drive train, tuh kita keringkan, berupa juga kita keringkan sehingga oli tidak menempel. Nah, pada saat nanti kita gunakan ini udah mengering teman-teman, olinya itu terlindung bagian atasnya itu oleh wax ya. Jadi dia bukan mengental ya, beda ya, itu mengering. Tapi dengan kondisi bahwa lapisan keduanya dari wax itu ya pelumasannya itu memang masih ada sebagai film oil yang nempel teman-teman. Gitu teman ya. Oke. Saya kira singkatnya gitu aja. Nah, ini kita betul-betul oli itu sekadarnya aja. Ini tidak boleh basah teman-teman ya. Harus kita ini kan dengan
tisu. Demikian juga itunya, pulinya juga kita keringkan dengan tisu. Nah ini seperti ini. Oke, oke teman-teman. Nah gitu aja ya. Nah ini juga agak kecipratan tadi. Oke, nah itu aja. Ini udah cukup seperti itu ya. Oke, peragaan seperti itu teman-teman tuh. Ini pasti luncur ya. Lihat, kalau kita oper-oper juga ini akan tuh akan mulus sekali. Ya, oke. Oke teman-teman, oke bagus ya. Nih, oke. Selanjutnya kita beralih ke oli semprot. Mekanisme FD dan RD. Tadi udah teman-teman nih. Langsung ya. Mekanisme FD-nya udah, RD-nya udah saya semprot. Poros tuas rem mekanik ini langsung nih. Langsung aja saya ini teman-teman ya. Ini langsung saya semprot nih teman-teman nih. Yang ini aja biar gampang kelihatannya ini. Ini nih. Nih. Ini saya semprot ya. Nih. Tuh. Nah. Tuh, ya. Seperti itulah porosnya ya. Ini supaya ringan. Ini juga butuhkan mekanisme mekanisme gerak yang membutuhkan memang pelumasan seperti itu. Oke, ini kita langsung kita keringkan aja. Nah, itu ya contohnya dah. Oke. Apalagi di sini. Nah, ini mekanik poros ungkit cantilever brake. Nah, ini poros ungkitnya. Nih, cantilever brake nih. Contohnya ini teman-teman nih. Nih. Ini ya. Ini ada porosnya nih. Nah, ini porosnya ya nih. Nah, ini kita semprot teman-teman nih. Nah, ini tuh. Nah, oke. Ya. Kedua sisi teman-teman ya. Yang sisi sini ya. Yang sisi sana ya. Dua-duanya harus kita semprot ini. Nah, sana ya. Nah, oke. Kita semprot sehingga sambil kita ini gerak-gerakan teman-teman tuh. Nah, ini lancar teman-teman ya. Nih, sini kita semprot itu. Ya. Ini tuasnya ya. Nah, oke. Ini ya. Dan harus kita keringkan ya, semprot sambil kita gerak-gerakan itu ya. Ini juga ini sini. Nah, ini. Oke. Seperti itulah ya. Ini untuk V-brake ya, cantilever brake juga saya kira sama, dia punya poros ke arah forknya sama ya. Oke. Yang belakang juga sama teman-teman ini. Ya. Kita lumasi aja ya. Sama aja ya, peragaannya sama ini. Oke. Setelah itu kita beranjak ke yang ke nih. Poros ungkit tadi udah ya. Nah, V-brake ya. Nah, U-brake ya, ini. Nah, ya. Dan mekanisme piston kaliper rem disc. Nah, ini teman-teman. Ini maaf ya. Ini saya geser dulu ke sini supaya kelihatan peragaannya seperti ini teman-teman nih. Nah, ini akan kita lumasi ya. Seperti ini, di sini. Nah, yang mudah, yang depan aja teman-teman ini. Ya. Yang depan ini. Nah, ini. Ini nih. Ya. Kita beri pelumasan di sini teman-teman nih. Ini piston ya. Piston yang bergeser ke dalam ya. Nah, seperti itu. Contohnya ini. Nah, kalau kita gerakan, nah ini ya. Tuh. Ini harus kita nah, ini dia menekan ke dalam teman-teman ini. Nah, oke. 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 Nih. Dah. Ya, oke. Seperti itu. Ya, ini dengan ada pelumasan dari sini ya. Ini hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kena ke disknya. Oke. Udah seperti itu ya. Oke, yang lainnya yang perlu diperhatikan adalah nah, saya lupa teman-teman. Untuk yang U-brake nih. Yang U-brake ini nih. Tadi saya lupa nih. Nah, ini kita lumasi juga sama. Nah, supaya ini jangan kena ban ya. Nah, ini kita lindunginya dengan kartun di sini. Nah, kita dengan kartun seperti ini. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lumasi aja. Ini gerak-gerak. Nah, kalau kita lihat, nah ini gerak-gerak teman-teman ya. Ini di sini. Nah, di sini. Oke. Itu ya. Ini kita keringkan aja sambil kita gerak-gerakan teman-teman ini ya. Tuh. Airnya di sini nanti luncur teman-teman nih. Tuh, jadi ringan tuh, lihat.
Ini ada yang di tuasnya, ada yang di sini yang menekan duduk ya. Jadi sekedar duduk aja jadi ringan sekali teman-teman tuh. Oke. Nah, jadi ringan seperti itu. Oke. Jadi memang itulah fungsinya ini ya. Oke. Nah, ini udah brake, bisa nggak di brake. Nah, shifter yang macet terakhir nih. Kadang-kadang terus terang aja. Kita tuh teman saya juga ada yang sepeda lama ya. Om Dani ya, shifter saya macet gimana nih? Merek apa ya? Buatan Belanda gitu. Ini semprot aja dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya teman-teman ini. Kita semprot ini ya, sedikit aja teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman nih, dalamnya sininya. Nih, mekanisme di bagian dalam sini nih. Nih. Situ ya. Nah, itu semprot tuh. Nah, udah. Nanti akan kita coba nih sambil dioper-oper teman-teman nih. Nah, gitu-gitu oper-oper ya. Nah, inilah lancar teman-teman tuh. Tapi ini pelumasan ini dengan catatan ya. Ini hanya untuk yang macet teman-teman, atau kita rasakan kok jadi berat gitu di samping kita kabelnya kita udah rawat ya, kita berikan grease, kok masih berat gitu loh. Di samping ini juga kita udah ininya teman-teman ya. Kita udah ini ya, rawat. Ini kan menggerakkan RD-nya juga udah kita rawat, tapi masih berat dan ininya tidak lancar. Ya inilah shifternya. Nah, oke. Nah, ini lancar ya. Oke. Ini udah semua nih teman-teman. Ini saya peragakan hal yang penting-penting dari berbagai fungsi ya. Fungsi grease untuk apa, fungsi horizontal untuk apa, seperti inilah. Dan terus terang, ini sangat mendasar sekali yang mungkin perlulah perhatian tambahan dari teman-teman semua supaya sepeda kita itu memang perawatan itu total ya. Yang memang dasarnya itu pelumas teman-teman. Pelumas yang tepat, dengan viskositas yang tepat, dan cara melumasi yang tepat. Itulah yang kira yang dipentingkan supaya kita goes ringan. Oke, ini agak panjang. Demikian aja dari Danis Baik. Penjelasannya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Happy goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.